Halo semuanya, di saat ini saya akan membahas tentang tokoh-tokoh yang berkontribusi dalam pendidikan anak usia dini. Yang pada bagian A, kita bahas dulu tentang nama-nama tokoh yang berkontribusi dalam pendidikan anak usia dini. Yang pertama, ada Johann Pestalozzi, yang kedua ada Jan Leichhardt, yang ketiga ada William Kilpatrick, yang keempat ada Maria Montessori, yang kelima ada Friedrich Wilhelm Froebel, yang keenam ada Helen Parkhurst, yang ketujuh ada Lev Vygotsky, yang kedelapan ada Sarah Smilansky, yang kesembilan ada Jean Piaget, yang ke-10 ada De Clory, yang ke-11 ada Ki Hajar Dewantara, yang ke-12 ada Muhammad Syafiei, dan yang terakhir ada Sony R. Semiawan. Nah, kita masuk pada poin B, yaitu ide atau gagasan dari setiap tokoh. Yang pertama dari Johann Pestalozzi. Jadi Johann Pestalozzi ini membahas tentang teori AVM, yang dimana audio visual memory. Audio itu untuk melatih pendengaran anak. Yang kedua visual, yaitu melatih penglihatan anak. Yang ketiga memori, yaitu melatih ingatan anak. Nah, pada contohnya itu kita menunjukkan buah-buah pada anak. Misalnya dalam proses pembelajaran, kita menerangkan kepada anak-anak bahwa ini adalah buah apel, ini buah anggur, atau dan lain sebagainya. Setelah kita menjelaskan kepada anak-anak, kita di situ melatih pendengaran mereka, apakah mereka fokus ataukah tidak, dan juga penglihatan mereka. Artinya mereka bisa melihat bahwa buah apel ini bentuknya bagaimana, anggur ini bentuknya bagaimana. Lalu kita juga bisa melatih memori anak, ingatan, bagaimana anak itu dapat mengelola ingatannya dengan baik. Setelah kita menunjukkan kepada anak-anak secara teratur, kemudian kita secara acak menunjukkan kepada anak-anak untuk dapat melatih ingatannya. Apakah anak itu mengingat tentang buah yang baru saja dijelaskan oleh guru di depan ataukah tidak. Nah, dari situ kita bisa tahu bagaimana perkembangan audio visual memori anak. Yang berikut konsep Pestalozzi ini dalam mengasuh dan membimbing anak itu ada 5. Yang pertama, heart, artinya seorang pendidik itu harus mengajar dengan ikhlas, bukan karena terpaksa. Yang kedua, hand, artinya seorang pendidik di PAUD itu harus berkreativitas, harus mempunyai wawasan yang luas, bagaimana dia berkreasi, menciptakan sesuatu yang menarik untuk anak-anak melalui tangannya. Yang kedua, hold, artinya pendidik itu harus sehat secara jasmani dan rohani. Artinya pendidik itu tidak memiliki gangguan apapun. Jadi pendidik itu harus sehat. Yang keempat yaitu hot, berarti pendidik itu harus mempunyai wawasan yang luas, bagaimana dia mengajarkan kepada anak-anak apa yang dia tahu untuk dapat melatih anak-anak punya wawasan untuk dapat lebih berkembang lagi. Yang terakhir yaitu harmonis, artinya bagaimana seorang pendidik di PAUD itu menjalin hubungan dengan anak-anak secara harmonis, artinya tidak pilih kasih, tetapi secara merata membagikan rasa kasih sayang itu. Kalau ada anak-anak yang tidak bisa, bagaimana dia bisa mengajarkan mereka untuk menjadi bisa seperti teman-teman yang lainnya. Dan juga dia tidak membuat anak-anak yang lain diindahkan dan yang lain tidak. Seorang guru PAUD itu harus mempunyai 5 konsep itu dalam dirinya. Yang kedua yaitu Jan Leichhardt. Gagasan dari Jan Leichhardt ini yaitu pembelajaran barang yang sesungguhnya. Artinya pembelajaran itu harus dialami, dilihat secara langsung oleh anak dalam kehidupannya. Metode yang digunakan oleh Jan Leichhardt ini
yaitu dengan menggunakan metode buah limau, artinya mengalahkan keburukan dengan kebaikan. Ketika menghadapi sikap anak-anak yang buruk atau yang keras kepala, kita jangan menghadapinya juga dengan yang menjadi seorang guru yang keras kepala juga, karena itu tidak bagus bagi anak. Tetapi bagaimana kita menghadapi sikap anak yang keras kepala, tidak dengar-dengaran itu dengan sikap yang baik. Bagaimana kita secara baik mendidik anak itu agar supaya tidak menjadi keras kepala lagi, artinya membimbing dia untuk merubah sikapnya menjadi lebih baik. Kita bisa menggunakan pembelajaran tentang pengamatan. Nah, melalui pengamatan itu anak dapat dilihat secara langsung. Anak dapat melihat apa yang ada di lingkungan sekitarnya. Kemudian setelah itu anak dapat mengingatnya, dan ketika di kelas anak bagaimana menyampaikan ulang apa yang dilihat atau diamati oleh anak itu di lingkungannya. Jadi itu juga dapat melatih anak untuk bagaimana proses pembelajaran dengan menggunakan barang yang sesungguhnya. Yang ketiga yaitu Kilpatrick. Gagasan dari Kilpatrick ini adalah metode pembelajaran proyek. Jadi dalam pembelajaran itu dalam bentuk proyek untuk melatih pengetahuan anak, untuk menambah juga wawasan anak. Seperti contohnya kita bisa memberikan tugas kepada anak dalam bentuk proyek, yaitu menulis kesukaan atau hobi dari setiap anggota keluarga, dari ayah sampai adik. Artinya anak itu dilatih untuk dapat mengetahui apa-apa saja hobi dari keluarganya, dan melalui itu juga dapat menambah pengetahuan anak. Yang keempat, Maria Montessori. Gagasan dari Maria Montessori ini yaitu anak dibebaskan untuk belajar menurut tempo dan caranya sendiri. Artinya anak dapat memilih materinya sendiri berdasarkan kemampuan dan minatnya. Jadi menurut Maria Montessori ini, anak-anak bukan orang dewasa, atau anak-anak tidak sama dengan orang dewasa, dan anak-anak juga bisa dengan cepat menyerap apa yang terjadi di lingkungannya. Jadi pengalaman anak itu tentang pengetahuan anak untuk menyerap apa yang terjadi di lingkungannya itu sangat cepat. Artinya pengetahuannya itu sangat luas untuk menyerap itu semua. Contohnya itu pada kegiatan belajar membaca, kita bisa menggantungkan kertas di dinding yang berisi tulisan-tulisan, di mana ketika anak sudah tahu membaca, maka anak akan membaca tulisan itu secara sendiri dengan sendirinya, artinya tanpa disuruh oleh orang tua. Jadi ketika anak berminat untuk membaca, maka dia akan membaca tulisan itu sendiri. Yang kelima yaitu Frederick Froebel. Gagasan dari Froebel ini adalah Garden of Children atau Kindergarten, artinya taman anak-anak. Jadi konsep belajar dari Froebel ini lebih efektif itu melalui bermain dan lebih dititik beratkan pada perkembangan fisik, motorik halus dan motorik kasar anak. Yang keenam yaitu Helen Parkhurst. Gagasan dari Helen Parkhurst ini adalah yaitu kegiatan pembelajaran harus disesuaikan dengan sifat dan keadaan individu yang mempunyai tempo dan irama perkembangannya masing-masing. Jadi pembelajaran itu harus sesuai dengan sifat atau perkembangan setiap anak. Jadi harus sesuai dengan perkembangan mereka. Perkembangan setiap anak itu berbeda-beda. Jadi cara mengajar guru itu harus disesuaikan dengan perkembangan anak-anak tersebut. Yang ketujuh yaitu Lev Vygotsky. Gagasan dari Lev Vygotsky ini adalah pembentukan pengetahuan. Jadi anak membangun pengetahuan itu dengan sendirinya, bukan dari orang lain tetapi dari anak itu sendiri.
Vygotsky juga mengemukakan tentang konsep CPD atau Zone of Proximal Development, yang dimana sebagai kapasitas potensial belajar anak yang dibantu oleh orang tua. Jadi dalam pengembangan pengetahuan anak itu bukan saja dari orang lain, tetapi dari anak itu sendiri yang dimana dibantu oleh orang dewasa. Yang kedelapan yaitu Sarah Smilansky. Gagasan dari Sarah Smilansky ini yaitu anak harus mengalami pengalaman main yang banyak. Artinya anak-anak itu harus diberikan waktu yang banyak untuk bermain, karena anak harus memiliki pengalaman bermain yang banyak. Melalui bermain, anak juga dapat melatih panca inderanya, dan anak juga dapat melatih hubungan sosialnya, sensori motoriknya. Yang dimaksud dengan bermain yang dikemukakan oleh Smilansky yaitu bermain fungsional. Artinya bermain seperti ini berupa gerakan yang bersifat sederhana dan berulang-ulang. Contohnya berlari-lari, mendorong, dan menarik mobil-mobilan. Yang kedua yaitu bermain membangun. Artinya kegiatan bermain untuk membentuk sesuatu, menciptakan bangunan dengan alat permainan yang tersedia. Contohnya menyusun puzzle, Lego, dan balok kayu. Yang ketiga yaitu bermain pura-pura. Artinya anak meniru kegiatan orang yang dijumpainya dalam kehidupan sehari-hari atau berperan memainkan karakter dari tokoh-tokoh atau di dalam film kartun atau dongeng. Yang keempat yaitu bermain dengan peraturan. Artinya ketika bermain anak harus diatur, harus memberikan peraturan kepada anak dalam bermain, karena ketika anak usia dini bermain bisa saja dapat mengganggu kesehatannya. Jadi dalam bermain anak itu harus ada aturan yang dapat mengaturnya agar supaya anak itu dapat bermain secara teratur. Yang kesembilan yaitu Jean Piaget. Gagasan dari Jean Piaget ini adalah tentang perkembangan kognitif anak, di mana anak perlu diberikan berbagai pertanyaan untuk meningkatkan kemampuan berpikirnya. Berdasarkan hasil penelitiannya, dia dapat menyimpulkan bahwa anak bermain dan berpikir aktif dalam mengembangkan kognitif mereka. Kegiatan mental dan berpikir sangat penting untuk mengembangkan kegiatan anak. Yang berikut pengalaman-pengalaman sebagai bahan mentah untuk mengembangkan struktur mental anak. Anak berkembang melalui interaksinya dengan lingkungan. Menurut Piaget, untuk membangun pengetahuan pada anak diperlukan metode pembelajaran yang tepat agar pengetahuan yang ingin dibangun oleh anak dapat terinternalisasi dengan baik. Metode tersebut yaitu yang pertama metode cerita, yang kedua metode praktik langsung, yang ketiga metode tanya jawab, yang keempat metode proyek, yang kelima metode bermain peran, dan yang keenam metode demonstrasi. Metode praktik langsung yaitu anak dapat berpraktik secara langsung. Anak dapat pengalaman melalui interaksi langsung. Yang kedua metode cerita yaitu anak mendapat pengetahuan tentang bagaimana cara menyampaikan pesan kepada orang lain agar orang lain mampu memahami pesan yang ingin disampaikan. Yang berikut metode tanya jawab, yaitu membangun pengetahuan anak melalui pertanyaan-pertanyaan yang diajukan sehingga anak dapat menjawab dan membuat pertanyaan sesuai informasi yang ingin diperoleh. Yang berikut metode proyek, memberikan kesempatan pada anak untuk melakukan eksplorasi pada lingkungan sebagai proyek belajarnya. Yang berikut metode bermain peran, anak dapat mengembangkan pengetahuan sosial karena dituntut untuk mempelajari dan memperagakan peran yang akan dimainkan. Yang berikut metode demonstrasi, menunjukkan atau memperagakan suatu tahapan, kejadian, proses, dan peristiwa. Yang ke-10 yaitu Declory. Gagasan dari Declory ini adalah bentuk model pembelajaran simbiotis. Model dan konsep pendidikan yang dikembangkan oleh Declory ini yaitu
Yang pertama, sekolah harus dihubungkan dengan kehidupan alam sekitar. Yang kedua, pendidikan dan pembelajaran didasarkan pada perkembangan anak. Yang ketiga, sekolah menjadi laboratorium bekerja bagi anak-anak. Pandangan de Clory ini dipengaruhi oleh teori Darwin. Yang ke-11, Ki Hajar Dewantara. Gagasan dari Ki Hajar Dewantara ini yaitu pemahaman dari anak tentang perkembangan psikologisnya. Jadi tidak berfokus kepada intelektual anak saja. Nah, ciri khas dari pendidikan anak usia dini menurut Ki Hajar Dewantara yaitu budi pekerti dan sistem AMO. Menurutnya, materi yang paling penting diberikan kepada anak usia dini adalah pendidikan budi pekerti, yaitu penanaman nilai, harkat, dan martabat kemanusiaan, nilai moral, watak. Budi pekerti bertujuan untuk mengetahui kehidupan. Yang kedua yaitu sistem Among. Inti dari sistem Among yang dikemukakan oleh Ki Hajar Dewantara ini yaitu yang pertama, ingarso sing tulodo. Artinya, jika pendidik berada di depan, wajib memberikan teladan bagi anak didiknya. Yang kedua, ingmadya mangun karso. Artinya, jika pendidik berada di tengah-tengah harus lebih banyak membangun atau membangkitkan kemauan anak, sehingga anak mempunyai kesempatan untuk mencoba sesuatu itu secara sendiri atau mencoba dengan kemauannya sendiri. Yang terakhir yaitu tuturi handayani. Artinya, jika pendidik di belakang, wajib memberi dorongan dan memantau agar anak mampu bekerja sendiri. Jadi jika pendidik berada di belakang, wajib memberikan dorongan atau memantau anak dalam melakukan pekerjaan agar anak itu bisa melakukannya dengan. Yang ke-12 yaitu Muhammad Syafi'i. Gagasan dari Muhammad Syafi'i ini adalah Live and Community Centered. Hubungan sekolah dan masyarakat menjadi sangat erat. Jadi, pendidikan yang ditanamkan kepada anak yaitu tentang budi pekerti, cinta tanah air, cinta lingkungan, rasa nasionalisme yang tinggi, dan pelaksanaan atas kebesaran Tuhan Yang Maha Esa. Dan bidang-bidang pendidikan yang diterapkan pada anak usia dini yaitu diantaranya bidang olahraga, kesenian, pertanian, serta pendidikan dan pembelajaran yang disesuaikan dengan minat anak. Syafi'i juga mengemukakan tentang percaya pada diri sendiri. Jadi kita harus menanamkan rasa percaya diri kepada anak sejak dini bahwa dia juga mampu melakukan sesuatu tanpa harus adanya bantuan dari orang lain. Yang ke-12 yaitu Sony Semiawan. Gagasan yang dikemukakan oleh Sony Semiawan ini yaitu perubahan pelayanan pendidikan anak usia dini seiring berkembangnya zaman. Jadi, artinya cara yang digunakan orang dalam mendidik pada masa sekarang, dahulu, dan masa yang akan datang itu berbeda karena adanya berbagai perubahan yang terjadi di lingkungan anak. Contohnya itu perubahan ilmu pengetahuan. Dulunya itu ilmu pengetahuan yang didapatkan oleh anak itu apa yang diajarkan oleh gurunya atau di sekolahnya. Tetapi pada zaman sekarang tidak di sekolah pun atau di rumah, anak juga bisa mendapatkan ilmu pengetahuan melalui perkembangan teknologi, melalui internet, anak bisa belajar. Yang berikut teknologi. Perkembangan teknologi ini semakin canggih, semakin pesat. Yang dulu itu teknologinya itu belum secanggih zaman sekarang. Jadi pada zaman sekarang ini teknologi yang semakin canggih membuat pengetahuan atau pembelajaran yang dilakukan untuk anak usia dini ini semakin bervariasi atau semakin banyak melalui media-media pembelajaran yang diciptakan yang didapat melalui internet dan juga arus informasi.
Kalau dulu itu informasi berkembangnya itu tidak seperti sekarang. Anak-anak usia dini zaman sekarang, mereka ketika melihat di internet atau ketika menonton, mereka sudah dapat mengetahui informasinya melalui internet. Nah, demikianlah gagasan dari kedua belas tokoh tentang pendidikan.